Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika ghairi khalqi kullihim ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami summa ridwan Abi Bakr wa an Umar wa an Utsmani wa an Alil karamallahul wajhi wal ali wa ashabi summa tabi'ina lahum ahlu tuqa wan naqa wal ilmi wal karami li khamsatun utfi biha aral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan lain Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktub min nuri wajhil a'la al-muhabba lidaini al-baqi al-muqallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismika al-azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa syababil a'zami kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhiznil Qur'an wa tufahhimni minul ayat wa taftawli bi anurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari wajhikal gharib wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa mari sama-sama kita mengucapkan syukur dan puji kita, rasa bahagia kita karena sampai dengan hari ini kita masih dengan istiqomah membahas firman-firman Allah dan hadis Nabi melalui kumpulan karangan yang diringkas dalam kitab Qissasul Anbiya oleh pengarang Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'anallahu fil ilmi wad dharain amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud ya wadud wadana kama tawaddu sayyidil maudud ya sayyidil maudud wadana, yang semoga karena wasilah kajian kita kali ini menjadi sebuah kartu ID card penolong kita kelak di hari kiamat, membuktikan bahwa kita adalah umatnya yang masih beriman kepada Rasulullah SAW sebagai umatnya yang percaya hingga akhir zaman. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. Mereka adalah keluargaku, ahli baitku, mereka yang tidak melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Itu apa yang dibilang Nabi selama 15 abad tahun yang lalu. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita doakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, keluarga kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita, sahabat kita dimanapun mereka berada. Semoga dengan wasilah doa yang kita bacakan ini, dengan wasilah kajian yang kita buat ini,
yang kita lakukan ini menjadi penolong bagi mereka yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tadinya mustahik, yang tadinya magrum menjadi lunas hutangnya, menjadi levelnya naik menjadi muzaki. Mereka yang sedang kesulitan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang dalam promosi jabatan dimudahkan naik promosi jabatannya, tidak ada yang iri, dengki melalui proses jabatan naik jabatannya. Mereka yang sedang dalam tender, berkompetisi tender, jadi menangkan tender dan kompetitornya rela dengan kemenangan tendernya karena dengan kualitas yang terbaik. Wala liqulutin sholihah, dan semua orang-orang dimanapun mereka berada yang melakukan kebaikan, semoga oleh wasilah doa kita ini, wasilah majelis taklim kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang mereka semogakan semoga disemogakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzaqa wa tazkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa yubzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qurrabi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ala li kullu niatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di episode atau pertemuan ke 198. Yang punya bukunya Darul Kutub Islamiyah cetakan Beirut, susulan Anbiya, Syekh Ahmad An-Naisaburi, halaman 81, paragraf kedua. Falamma faragha Ibrahim wa Ismailu min bana al-baitu wa timmahu da'awahu rabbuhuma. Maka ketika telah selesai membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ketika sempurna berdoa kepada Tuhan mereka. Fazalika qauluhu ta'ala, ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau lah yang maha mendengar, samiul alim, lagi maha mengetahui. Ila qauluhu, sampai dengan ayat ini tadi, ayat Al-Baqarah ayat 127, kemudian surat Al-Baqarah 128, dari 127 sampai 228. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, orang yang berserah dirikan, anak cucu kami dan diri kami ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, dan tunjukilah kami manasikana, cara menyembahmu ya Allah, cara berhaji kepadamu ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah orang yang mengampuni dan juga lagi maha mengasihi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fa'ajaballah ta'ala da'ahuma, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa arsala Jibril alaihi salamu ilaihima yu'allimahu manasikal haji. Nah, karena doanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail yang tidak mengetahui bagaimana cara-cara rukun-rukun daripada haji, maka Allah mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan
malaikat Jibril alaihi salam. Fa'araja bihima, maka keluarlah mereka yauma tarwiyah ila Minna, pada hari tarwiyah menuju ke Mina. Fasallu bihima zuhru wal asri wal maghribu wal isya'i. Mereka malaikat Jibril sholat bersama Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail di Mina dalam sholat zuhur, asar dan maghrib dan isya. Summa bata bihima hatta asbahu fasallu bihima subuhi. Nah, mereka sholat bersama di waktu asar, maghrib sampai isya, kemudian sampai waktu subuh. Mereka bermalam di sana di Mina hingga pagi. Kemudian asbah fasallu bihima, kemudian pagi sholat subuh bareng lagi mereka. Ya. Jadi di Mina itu di hari tarwiyah mereka ke Mina, mereka bermalam di Mina, kemudian dari asar, dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Gitu. Summa ghadan, kemudian besoknya ila Arafah, kemudian dari Mina mereka menuju ke Arafah. Faqama bihima hunaka. Mereka di sana bersama sampai hatta iza malati syamsi, sampai tergelincirnya malati syamsu jumi'a baina sholataini zuhri wal asr. Karena waktunya agak mepet, mereka menjamak sholat zuhur dan asar. Summa raha bihima, kemudian mereka beristirahat ilal muwaqif min Arafah. Nah, mereka berhenti ke Arafah. Dari Mina ke Arafah, dan dia udah berhenti dulu, istirahat dulu di Arafah. Tawaqafu bihima, dan melakukan wukuf alal maudhi'iz lazi yuqifu alaihi nasil yaum. Dan ini menjadi rukun orang-orang sekarang ketika melakukan ritual haji. Walamma ghurubati syamsi, ketika matahari terbenam, dafa'u bihima, mereka menuju ilal Musdalifah. Dafa menuju bihima ilal Musdalifah, menuju ke Musdalifah. Fajumnya baina sholatainil maghrib wal isya'i, mereka menjamak lagi tuh, menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Ini jamak qadam ya, jamak takdim. Summa bata bihima hatta tulal fajri, kemudian sampai memanjangnya waktu fajar atau subuh, terbit matahari. Summa sholat bihima sholatul ghada, kemudian mereka sholat subuh bersama. Waqamu bihima lau uziya hatta idza asfara subhi afada bihima ila Minna. Kemudian mereka berhenti di Kuza sampai benar-benar terang, sampai syuruk, sampai dengan duha. Kemudian mereka balik lagi ke bihima ila Minna, balik lagi ke Mina. Fa'arahuma, malaikat Jibril memperlihatkan kepada mereka kaifa yarmiyanil jumaru, bagaimana caranya melontar jumrah di mereka berdua. Summa umruha bizzabi, kemudian memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini ada rukun berkurban. Fa'arahumal minharu min minna min wa amaruha bil khalqi, kemudian mereka bertahaluk. Kalau tahaluk itu kan menyukur rambut, tapi mereka disuruh membotakkan rambutnya. Sampai di situ di Mina, mereka kemudian sudah membeli hewan kurban, kemudian mereka membotakkan dirinya. Tahalul itu mencukur sebagai rambut, tahaluk itu membotakkan. Ini mirip seperti orang-orang Buddha ya. Summa afada bihima ilal baiti, kemudian mereka menuju ke Ka'bah. Oh ya Allah Ta'ala ila nuhiya nabiya nuhiya ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ritual ini, rukun-rukun ini sampai juga Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan
kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Allah Muhammad. Wa ya Allah Ta'ala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, summa auhayna ilaika anittaba millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kemudian kami beritahu kepada Muhammad millata Ibrahim hanifa, yaitu jalan-jalan yang dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah apabila kamu mengikutinya, bukanlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 123. Summa amrullah ta'ala Ibrahim alaihi salam ayuzanu fin nasi bil haji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyerukan, untuk memerintahkan haji kepada seluruh manusia. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim ini agak interupsi. Ya Rabbi, wa ma yablughu sauti. Bagaimana orang-orang bisa mendengarkan seruanku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, alaikal azanu wa alal balagh. Wa alal balagh. Udah, tugas kamu hanyalah menyuruh, biarkan aku yang menyampaikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Fa'ala subira wa nudiya. Kemudian meninggikan, artinya Nabi Allah Ibrahim naik ke atas Sabir, gunung Sabir. Wa nudiya, kemudian dia menyerukan, mengajak, ya ibadallah, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian qad bunya baitan, telah membangun sebuah rumah, faju, maka berhajilah kepadanya, wa ujibu da'i Allah, maka penuhilah seruannya ini, seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan ya ibadallah inna rabbakum qad bunya baitan faju wa uhibbu da'i Allah wa ajibu da'i Allah, gitu kata Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah terus menyuruhkan selama di Gunung Sabir. Seruannya seperti itu. Ya ibadallah, inna rabbakum qad bunya baitan fajruhu wa ujibu da'i Allah, dan penuhilah panggilan Allah. Fasumiyahu ma bainal asmal ardi wa ma bainal ahbari. Maka terdengarlah suara seruan Nabi Ibrahim ini di antara langit dan bumi, pemah bainal ahbar, dan sampai juga di lautan gitu. Amin aslabir rijal, maupun di dalam sulbinya, maksudnya di dalam spermanya pria, wa arhamun nisa, dan di dalam rahim perempuan, maksudnya di dalam sel telurnya perempuan. Fa'ajabahu kullamin amana billahi mimman sabaqa fi ilmillahi ta'ala ayyuhaju ila yaumil qiyamah. Dan semuanya mereka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah, memenuhi undangan Allah tersebut, memenuhi undangan Allah, maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan Allah, maka mereka tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Jadi definisinya begitu ya. Kita bisa mempersepsikan bahwa Allah lah yang memanggil untuk haji melalui Nabi Allah Ibrahim. Ini suaranya terdengar di antara bumi dan langit. Bahkan orang-orang yang berada di lautan pun, makhluk-makhluk yang ada di lautan juga mendengar. Gitu. Dan orang yang tidak memenuhi haji berarti bisa tergolong orang-orang yang tidak Islam. Gitu. Man istata'a ilaihi sabila. Bersungguh-sungguhlah kamu pada Allah dalam memenuhi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam panggilan mereka, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak labbaik. Semoga dengan wasilah kajian kita ini semua orang yang menonton kajian podcast Said dari episode 158 ini dipergi hajikan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang pertama seperti biasa. Mari sama-sama kita memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel ataupun Amerika. Dengan kita memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel, berarti kita tidak menyumbang peluru-peluru ataupun bom yang membunuh manusia-manusia di Palestina. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan common sense kita. Kita tingkatkan conscience kita, empati kita, sharpen empathy and conscience. Agar kita tidak seperti Nakas, tidak seperti Big Mo, ataupun konten kreator yang doxing belakangan ini yang ramai. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam firman Allah SAW, Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya sifat Rasulullah itu sungguh sangatlah amat berempati, sangat bersimpati terhadap orang-orang yang berkesusahan. Orang yang meninggal curhat, orang yang sakit curhat tidak kedapatan fasilitas BPJS, bukannya dibully, akan tetapi dibantu bantuan moral. Dia hanya butuh bantuan moral. Kita tidak membantu bantuan material, setidaknya kita membantu mereka bantuan moral kita. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kejadian seperti orang-orang problematik, Big Mo, ataupun Nakes, ataupun orang-orang yang doxing, membuat konten kreator tanpa izin, ya solusinya adalah dengan kita mempertajam empati kita dan dalam berpikir kita. Apakah benar perbuatan kita ini? Apakah ini FOMO atau katarsis? Karena kita terikutan oleh egois kita, oleh orang-orang yang banyak membuat tweet, membuat komentar karena banyak, jadi kita berani gitu. Katarsis ini. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Jangan lupa kita tetap bersemangat untuk 28 Oktober nanti memakzulkan Gibran. Ingat, 28 Oktober nanti memakzulkan Gibran. Gak ada aksi di tanggal 17 Agustus ataupun di Agustus ini. Tidak ada aksi. Yang ada aksi adalah nanti di tanggal 28 Oktober. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna min bihi jannataka wa min al-yaqini ma tahulu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mattina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhu warisa minna waj'alhu sawran ala man zalamana wa ansurna ala man hadana wa la taj'al musibatan fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidil mawdud wa ala ali sayyidil mawdud ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil mawdud ya sayyidil mawdud waddana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tonton terus kajian podcast Said Diary, ambil baiknya, buang jeleknya. Peace out.